Halo semuanya, selamat datang di Insomniaku. Bersama gue, Insomnia. Selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam dimanapun kalian berada. Semangat selalu bagi kalian semua. Di siaran yang kedua, gue akan sedikit cerita atau sharing lah pengalaman gue, dimana gue pernah dibully. Mungkin ini adalah salah satu pengalaman dari mungkin kebanyakan orang, dari kalian, teman-teman, yang mungkin pasti mengalami kayak hal-hal kayak gue. Mungkin akan sedikit relate bagi yang merasakan dan juga bagi yang tidak ataupun bagi pelaku bullying. Semoga kalian tahu gimana perasaan orang-orang yang dibully. Oke, langsung aja ke poin intinya. Pas gue kelas 2 SD, gue pernah dibully. Mungkin lah, kenapa sih lu dibully? Gini, gue dibully karena kesalahan gue sendiri. Why? Kenapa kesalahan lu? Jadi gini, waktu pelajaran olahraga di sekolahan gue, di SD gue dulu, diwajibkan ganti baju. Ya udah, namanya bocah, umur sekitar 8 atau 9 tahun atau ya segitulah. Bocah, penasaran. Ya udah, gue iseng. Gue umpetin sepatu temen gue pas lagi ganti baju tuh. Dia nangis sampai pelajaran istirahat. Ya udah, pas istirahat dia kan nangis tuh. Gue ambil sepatunya yang tadi gue umpetin, gue simpen di kolong mejanya, tapi bukan sama gue, sama temen gue, supaya gue gak ketahuan. Udah tuh lah, kayak baikan gitu. Tapi seminggu kemudian, gue ngerasa ada yang kayak yang aneh. Dari pertama kayak, lah kok orang lain gak nganggep gue gitu. Terus juga kalau mereka ngejokes, kayak ngelawak gitu, kok yang tadinya cuman fisik, ngerambat ke keluarga. Gue otomatis kayak, kenapa? Tapi gue waktu itu kan gak ngerti apa-apa. Ya udahlah biarin. Lanjut ke kelas 3. Dimana disitulah mulai yang namanya bully versi verbal. Yang bener-bener kayak ngerusak sedikit hati gue. Gue pada saat itu masih inget jam pelajaran PKN. Gue masih nulis belajar biasa. Ada temen gue, pas guru PKN gue ini keluar, temen gue bilang gini ke gue, lu, ke gue ya, lu, diem aja, biasanya kan main. Gue otomatis, wah gue dianggap lagi nih. Gue jawab baik-baik nih, ya gak apa-apa lah, aku kan lagi belajar. Si temen gue ini bilang, lah so belajar, kamu tuh kan anaknya gini. Gue shock dong, lah kok dia main judge aja ke gue gitu. Kan aneh gitu. Maksudnya dia gak tahu throwback gue, flashback gue, background gue tuh gimana. Dia langsung gitu ngejudge. Gue tadinya mau mukul, gue marah gitu. Tapi yang buat gue sedih, dia bilang gini, teman-teman tahu gak, orang ini, ke gue nih bilang, orang ini tuh pernah ngumpetin sepatunya teman gue si ini. Gue di situ shock, gue sedih. Langsung gue bilang ke dia, maksudnya ngapain gitu? Itu kan iseng dan apa-apa. Si yang ngebully gue dia bilang juga, ya aku juga, namanya juga iseng. Gue di situ nggak terima. Gue kayak diem gitu. Akhirnya karena gue kedieman itu, sebulan kemudian dia makin berani ke gue ngebully, kayak apalah segala-gala macem gitu. Gue dijelekin, diapa-apain. Gue cuman bisa diem karena ya mungkin gue juga anggap itu kesalahan gue waktu dulu gue ngumpetin sepatu temen gue. Akhirnya gue gak mau ngelapor guru karena gue laki-laki. Dalam hati gue gengsi dong. Sebagai anak laki-laki, masa gue kayak ngelapor ke guru gitu, kayak anak cepu aja. Tapi seharusnya sih ngelapor, tapi gue enggak. Akhirnya gue ngomong ke nyokap sama bokap, gue mau pindah. Gue bilang gini, mah, pa, kakak mau pindah, ada masalah sedikit gitu. Nyokap gue nanya, masalah apa? Gue bilang, gak nyaman karena gue pengen belajar yang lebih, padahal bukan itu. Kemudian gue pindah SD. 1 tahun pertama oke, 1 tahun kedua oke. Pas gue kelas 6, disitulah gue
pertama kali ngalamin yang namanya kekerasan, bukan kekerasan, kayak bullying secara fisik, verbal, dan juga nggak dianggap sama guru. Ceritanya gini lah. Pas gue kelas 6 itu di sekolah baru gue, ada pas lagi ujian, kan temen gue nyontek ke gue. Gue kasih tahu jawabannya sama kayak gue, bener-bener persis sama, tapi pas pembagian nilai gue lebih daripada dia. Gue otomatis kayak gak mau bilang ke teman-teman gue, karena kelas 6 oke lah, udah kelas 6 nih, gue gak mungkin kayak agak terlalu bocah lagi. Udah, si temen gue ini yang gue contekin, dia lihat dong yang gue, dia bilang ke gue, lah lu sih nilainya gede, lah kok gue enggak. Dia mulai ngemaki-maki gue, pokoknya kayak bener-bener benci tuh ke gue. Lah dalam hati gue, ini orang kenapa? Gue jawab aja baik-baik, kan sama juga nih jawabannya, suruh bawa ke guru. Guru gue bilang nih, baik untungnya guru gue ini, dia bilang, kamu nyontek ya ke gue gitu, ke yang teman kamu ini. Gue diem aja karena gue nggak ikut. Dia datang ke kelas, dia marah, dia mau mukul gue tahan aja tangan dia. Gue tahan, gue bilang, gue nanya nih, lah lo kok mau mukul gue salah apa ke lu? Temen gue bilang, gini, gue malu bla bla bla. Langsung gue jawab lagi, ya kalau lu malu, kenapa lu nyontek ke gue gitu? Otomatis kan nyalahin diri dia sendiri kan? Udah tuh, masalah makin panjang, makin panas, hampir banget itu berantem. Untungnya temen gue ada yang cewek, nenangin gue sama temen gue ini. Udahlah, kalian ini kan temenan, masa kalian mau berantem, mau gini gitu. Akhirnya enggak, kita maafan. Oke. Udah itu, pas gue balik, kirain gue maafan nih. Ternyata temen gue ini, si X ini nih, nyuruh temennya yang beda angkatan sama gue, kayak lebih tua 1 tahun, buat kayak ngelakuin sesuatu ke gue, kayak jailin gue atau apa gitu. Gue di jalan, pas mau balik ke rumah, gak tahu siapa di depan gue ada 2 anak SMP. Dia bilang ke gue, lu tadi gini kesini. Gue bilang, ya ada apa ya? Gue kan di situ antara takut, bingung, dan juga ngerasa awkward gitu. Lah, kok ada orang tiba-tiba nanya gitu, kakak kelas lagi. Langsung dia tanpa basa-basi, dia nampar gue. Gue di situ diem. Wajah gue udah merah, kayak udah mau marah banget. Dia bilang ke gue, jangan macem-macem lagi kesini. Kalau macem-macem nanti kita berantem. Ya udah, gue bilang gitu. Ya ancaman aja lah, gue nggak akan lagi. Taunya setiap kayak mau balik sekolah, si brengsek anak SMP 2 ini selalu ada. Akhirnya gue beraniin diri dong. Pas si anak ini yang SMP ini ngancem gue lagi, mau nampar, gue tahan. Gue bilang, sorry kak, mungkin umur kita beda, tapi tolong, kalau kamu, gue ini bilangnya, kalau dirimu ingin ngehargain orang lain dan terus ngebelain yang salah, diri lu gak akan pernah sukses, gak akan pernah berhasil. Itu omongan gue pas kelas 6. Mereka bukannya mikir, malah ketawa. Gue udah nunduk, gue mau ditampar lagi, gue tahan lagi sekali lagi. Gue bilang, kalau lu sekali lagi ngelakuin kayak gitu, gue balas. Dia makin marah atau gimana, makin ketawa keras, dia nampar, gue tahan, gue tangkis gitu, gue pukul. Gue pukul sekali, si orang yang nampar gue ini langsung KO. Temennya gak tahu terima gak tahu enggak, dia lari gak tahu kemana. Udah itu oke lah, kata gue bantu dia. Karena jatuh, gue minta maaf, sorry, kata gue sorry, karena gue masih kelas 6 mukul kakak kelas gitu, kayak gak enak banget. Dah, taunya udah dibantuin, dia manggil temennya. Otomatis 3 lawan 1 dong. Gue yang notabene anak SD masa lawan kelas anak SMP. Gue di situ bingung, mau gimana, nggak tahu mau apa. Si temennya ini nih, yang satu lagi yang baru datang, dia bilang, kalau lu nggak mau diapa-apain, lu kasih duit ke gue. Itu pertama kali gue dipalak. Ya udah, gue kasih aja.
Karena uang jajan gue sekitar 10.000, gue kasih aja semua karena gue nggak jajan. Karena rumah gue ke sekolahan yang baru cukup lumayan dekat lah. Gue kasih, udahlah, selesai itu masalah. Sampai nggak pernah dipalak lagi karena itu kayaknya si temennya ini yang tadi datangnya telat, mungkin dia tahu kalau gue ada keberanian buat ngelawannya. Jadi ya udah. Lanjut lagi, gue bukan dibully sih sama guru, tapi kayak nggak dianggap pas ujian praktek di sekolahan SD gue yang baru. Di situ si guru praktek gue bilang, jangan pernah ada yang kasih tahu temennya. Gue otomatis nih dalam hati gue, ya udahlah, siapa aja sih yang mau dikasih tahu sama gue? Kan gak mungkin juga, namanya juga ujian praktek, pasti mereka juga udah pada bisa. Gue lagi liatin temen gue bikin sebuah karya gitu. Guru gue ngeliatin gue terus. Dalam hati gue, ini guru kenapa ngeliatin gue? Gue punya dosa apa ke dia? Punya salah apa? Ya udahlah, gue cuek aja. Pas ada satu cewek temen gue sekelas bikin sebuah karya, guru gue bilang ke dia, ini kamu dikasih tahu sama gue ya? Lah, gue kan denger. Gue masuk aja, gue bilang ke guru gue, enggak pak, mohon maaf, enggak pak, dia bikin karya sendiri, saya nggak bantu apa-apa. Guru gue nggak mau dengerin penjelasan gue kayak dimarahin, disuruh ke ruang BK. Gue ngomong ke guru BK, gue ngomong gini, maaf bu, saya nggak pernah saya belum pernah ngasih tahu ide saya ke teman saya supaya teman saya ngerti atau bisa buat ide yang sama. Guru BK gue bilang gini, nggak apa-apa nak, karena guru itu emang gitu. Dalam hati gue, oh mungkin sikap guru ini yang baru ini emang gitu. Pas gue diuji sama dia, gue kayak diomongin kayak anak gak berbakat, lu itu gak mungkin bisa jadi orang sukses, gak bisa ini itu. Gue di situ bilang, dalam hati gue bilang, ini guru harusnya mengayomi lah, kok jadi menjatuhkan martabat gue, ngejatuhin diri gue punya dosa ke lu juga enggak. Itu dalam hati gue. Udah aja lah. Gue di situ bikin karya sambil gue kayak nahan batin gue. Pengen marah dan juga sedih. Sedihnya kenapa? Karena gue di situ kayak dijadiin bahan percontohan yang gak baik bagi teman-teman gue. Dalam hati gue lagi nih ngomong, bahan percontohan tidak baik macam mana seorang manusia membela dirinya ketika dijelekin dan itu memfitnah dirinya oleh orang lain. Kan pasti orang lain juga, ya kalian juga pasti samalah kayak gue, kayak pasti kalian pengen ngebela diri kalian sendiri karena kalian gak salah. Kalau kalian salah mungkin kalian diem dan juga gak akan ngaku gitu. Tapi gue bilang, gue gak salah, gue gak ngelakuin apa-apa. Malah nih si guru gue ini kayak ngejatuhin banget gue, kayak gue tuh punya dosa apa sih lu gitu. Dia tuh kayak ngerasa gue itu banyak dosa ke dia. Dah lah, gue lupain itu. Maju lagi ke SMP. Di SMP ini dimana yang namanya karma, dan itu bully yang lumayan cukup, bukan parah sih, kayak gebatin sampai sekarang gue masih SMA. Gue pernah ngebully karena dalam hati gue gini, gue SD dibully, SMP pengen keren deh, kelihatan keren. Gimana ya caranya? Akhirnya tanpa pikir panjang, ya udah, gue ngebully temen gue ngata-ngatain dia. Jadi gue pas ngata-ngatain temen gue ini, gue inget pas pengalaman gue waktu kelas 3 SD, dikata-katain. Terus juga pas ada pelajaran tentang praktekum, gue ngomongin lagi ke dia, kayak ngejelekin dia. Karena pas gue ngejelekin dia itu, gue inget ke guru gue, kayak flashback terus gitu. Gue ngata-ngatain tuh kayak dalam hati gue puas. Akhirnya gue bisa balas dendam. Tapi karena sering kelamaan mungkin ya, akhirnya beberapa bulan gue kena marah gara-gara tindakan gue itu. Karena pas gue ngelakuin itu, gue ketahuan sama guru. Dimana SMP gue tuh bokap gue ngajar di sana.
Gue malu. Gue gak bisa mandang bokap. Pokoknya gue malu banget. Akhirnya bokap gue bilang ke gue gini, Kak, jangan sekali-kali lagi kamu ngelakuin tindakan kayak gitu. Kalau kamu ngelakuin, papa gak akan pernah anggap kamu seorang laki-laki, tapi papa akan anggap kamu seorang pecundang dan seorang sampah. Gua di situ kayak ketrigger banget, ketrigger parah, separah-parahnya. Gua nunduk, gue cuma bisa bilang ke bokap gue gini, yaudah pa, kakak minta maaf karena tindakan kakak. Gue keluar dari ruangan BK. Gue tadinya mau maafan sama temen gue itu, tapi temen gue bilang, gak usah lah, gue juga udah maafin lu. Gue di situ dalam hati gue gini, anjir, orang baik masih ada loh. Padahal gue udah jelekin dia, udah apa-apain dia, tapi dia ini masih baik gitu. Gue di situ terharu. Tapi naik ke kelas 2, di situ gue kena karmanya. Pas ada salah satu acara, kakak kelas gue datang ke gue, ngejelek-jelekin gue. Karena kan di situ gue jadi panitia, ngejelek-jelekin gue habis-habisan. Kayak dia bilang tuh, siapa sih yang jadi ketua panitianya? Bikin acara gak becus, gak bener, orangnya gak berpengalaman nih. Gue di situ nunduk lagi, gue malu, bukan marah, tapi gue malu. Terus juga gue ada sedikit rasa kayak, anjir, gue bela-belain buat bikin acara itu. Gue gak tidur, gak makan. Terus juga gue bener-bener bela-belain apa-apa buat acara itu. Tapi ada orang yang nganggap acara itu sampah. Gue di situ nunduk, gue sedih. Gue di situ bener-bener, wah, udahlah, hancur parah. Gue nenangin diri, nggak mungkin bisa ke guru ataupun lain-lain. Akhirnya gue lari, gue bakil dari sekolah. Gue balik ke rumah. Di rumah gue cuma bisa ngerem diri di kamar, kayak ngeratapin apa sih kata-kata orang itu bisa kena banget, bahkan lebih dari fisik, ke diri lu. Dari situ gue udah mulai belajar yang namanya pendewasaan diri. Itu mungkin dampak negatifnya. Dan dampak positifnya, dari semua itu gue belajar sikap menghargai, sikap pendewasaan diri, dan juga sikap supaya menempatkan di mana lu ke orang dewasa bicaranya segimana, tindakan lu kayak gimana, terus juga ke adik kelas lu harus kayak gimana, terus juga seangkatan gimana gitu. Mungkin itu kayak ada dampak positifnya sedikit, tapi negatifnya ya banyak. Gua akan sedikit kutip beberapa dampak negatif bullying. Pertama, hilangnya kepercayaan diri seseorang. Pasti udah bener. Pasti di antara kalian semua, para pendengar, ada yang ngalamin sama kayak gue. Terus juga yang kedua, yang pastinya hilangnya rasa kepercayaan kepada teman. Itu jika yang bulinya teman, tapi yang bulinya keluarga, mungkin keluarga. Yang ketiga, munculnya rasa dendam. Itu pasti banget. Dendam itu pasti ada kalau lu ngebully. Keempat, para pelaku bullying pastinya ngerasa puas. Itu negatifnya, puas kenapa? Mereka bisa ngelampiasin apa yang mereka rasakan waktu mereka dibully. Itu pun terjadi sama gue gitu. Yang kelima, dampak yang paling parah yaitu mungkin bisa jadi bunuh diri. Yap, kalian semua yang pernah ngalamin bullying pasti ada di mana titik kalian pengen bilang, gue udah capek, gue pengen mati aja.
kali aja kalau gue mati, orang lain nganggap gue. Dan untuk kalian, para pelaku bullying, semoga kalian cepat berubah. Karena bullying itu gak keren, man. It's not cool. Kenapa gak keren? Banyak orang-orang yang jatuh gara-gara bullying. Mungkin fisik akan mencelakakan beberapa bagian tubuh, tapi kalau verbal itu nyakitinnya hati sampai kapanpun. Kalau orang itu gak bisa maafin lu, bahkan gak bisa ngontrol emosinya, dia bisa aja meninggal atau bunuh diri. Itulah bahayanya bullying. Terus juga gue mau nyemangatin kepada kalian semua, para korban bullying kayak gue gitu. Semangat terus, jangan pernah putus asa, karena Tuhan pasti akan selalu ada dimanapun kalian berada. Yap, kenapa gue bilang gitu? Bukan gue so suci ataupun gimana. Gue cuman mau bilang, hargain seberapa buruk hidup lu. Karena pada saat lu mati, lu gak akan mungkin ketemu lagi dengan orang-orang. Ya, mungkin di surga jika amal lu baik. Tapi jika amal lu buruk, pasti lu ke neraka. Otomatis. Karena dalam hidup, baik dan buruk itu hal yang wajar, yin dan yang. Jika kebanyakan baik, akan tidak seimbang juga. Jika kebanyakan buruk, apalagi makin gak seimbang. Karena sikap manusia itu perpaduan antara setan dan juga malaikat. Dimana jika kalau kita baik, disitulah malaikat kita lebih banyak. Dan jika kita jahat, disitulah setan paling banyak. Ya, mungkin sedikit omongan kayak bullshit, tapi mogalah omongan gue itu bisa sedikit memberikan kayak cahaya lampu gitu. Bukan lampu ilahi, apalagi lampu bohlam, enggak. Lampu penerang. Dimana jika kalian sedang dingin, lampu ini bisa setidaknya menghangatkan lah, walaupun gak terlalu hangat banget. Thanks kepada kalian semua yang udah mau dengerin omongan gue selama kurang lebih 20 menitan ini. Jika ada manfaat, silakan kalian ambil. Jika nggak ada manfaat, harap jangan pernah dengarkan. Atau anggap aja jika tidak ada manfaat ini, anggap aja sebagai omongan kosong belaka, atau hanya penyunting buat kalian sukses di suatu saat nanti. Jika bermanfaat juga, silahkan like, share, dan juga subscribe bagi kalian yang di YouTube, dan juga bagi kalian yang di Spotify. Enjoy terus menyaksikan siaran-siaran gue, tayangan-tayangan gue. Gue Insomnia. Thanks for watching, and see you in next siaran. Bye-bye.